ada penutup dan foto bersama. Memasuki agenda yang berikutnya, mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kepada yang terhormat Bapak Mulyono SSTP MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya jelas? Iya, Jelas ya suara ya? Oke. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh peserta Google Meet pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan Google Meet dalam rangka untuk meningkatkan ya kapasitas kita, kemampuan kita dalam pemanfaatan teknologi berkaitan dengan AI dan yang lainnya, yang merupakan rangkaian dari kegiatan di dalam sekolah rujukan Google ya, yang memang kita coba persiapkan untuk kita laksanakan di Kutai Timur. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan Kutai Timur memberikan dukungan, support terkait kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat. Saya paham bahwa secara teknis mungkin saya tidak begitu menguasai, tetapi secara kebijakan saya akan memberikan support dan dukungan sepenuhnya supaya pelaksanaan sekolah rujukan Google di Kutai Timur ini bisa segera terwujud, dan Bapak Ibu selaku tutor ataupun selaku pihak yang mempunyai nilai lebih di dalam pemanfaatan fasilitas Google ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lain dan juga bisa mendukung terselenggaranya sekolah rujukan Google di Kabupaten Kutai Timur ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, intinya kami dari Dinas memberikan support dan dukungan semampu kami apa yang bisa kami berikan, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam mengembangkan program digital ini sehingga Kutai Timur ke depan bisa menjadi daerah yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan sekolah rujukan Google di Kabupaten Timur ya. Sekali saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ustadz Beni ya sebagai pihak penggagas hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian selaku peserta, dan juga kita semua sebagai bagian dari sekolah rujukan Google yang ada di Kutai Timur ya. Demikian, terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoom Google Meet ya terkait dengan pemanfaatan AI dan program lainnya dalam rangkaian kegiatan Google for Education dan juga sekolah rujukan Google Kutai Timur secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono SSTP MSI atas sambutan dan arahan yang sangat menginspirasi. Bapak ini sangat mendukung sekali ya untuk kegiatan dari Bapak Ibu guru terkait dengan transformasi digital, khususnya untuk kandidat sekolah rujukan Google ini. Selanjutnya kita langsung aja masuk materi sesi yang pertama, yaitu mengenai pemanfaatan fitur GEM di Google Gemini AI yang akan disampaikan oleh Bapak Ridho Setiawan. Beliau adalah guru dari SDN 013 Bengalon. Kepada Bapak Ridho Setiawan SPDGR dipersilahkan. Terima kasih Bu Fungsi. Ya, untuk Bapak Ibu semua, salam kenal untuk kita semua. Jadi di sesi pada hari ini Bapak Ibu, saya langsung menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana kita tidak hanya menggunakan AI, tetapi kita bisa membuat sebuah custom AI atau asisten AI. Nah, jadi izin saya untuk share screen.
Oke, mengenal fitur game di Google Gemini. Jadi salah satu fitur menarik yang ada di Google Gemini, ini Bapak Ibu adalah game yang itu sangat mungkin membuat kita membuat sebuah asisten AI yang sesuai dan bisa bekerja untuk kebutuhan kita sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik. Jadi fitur ini Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu semua mempunyai sebuah asisten AI yang kita tidak mulai dari percakapan, tetapi kita memulainya dengan AI yang siap bekerja. Mengapa kita membutuhkan Jing? Jadi evolusi cara kerja promptingnya itu, kalau kita tidak menggunakan Jing, kita hanya menggunakan Gemini biasa, kita harus sering menginstruksikan ulang dan membuat prompt yang panjang. Terus kita harus menjelaskan lagi gaya bahasanya seperti apa, kemudian konteksnya harus seperti apa. Kita harus menjelaskan ini secara berulang-ulang ketika kita membuat obrolan baru di Gemini AI. Tetapi ketika kita menggunakan AI custom kita yang sudah kita buat, instruksi berulang itu menjadi mikro asisten permanen. Kita hanya perlu sekali buat. Jam dapat dipanggil kapan saja dengan persona, aturan spesifik yang sudah tersimpan. Jadi, Bapak Ibu membuat AI assistant ini, kita nanti akan membuat sebuah personalnya seperti apa, kemudian kita juga nanti membuat tugasnya seperti apa yang harus dia kerjakan. Kemudian dia juga harus menghasilkan hasil yang Oke Bapak Ibu, apa sih itu fitur Jam? Jadi simpelnya fitur Jam itu adalah sebuah asisten sederhana yang bisa membantu pekerjaan kita atau memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga pendidik. Di fitur Jam ini ada 3 poin utama yang harus ada di Jam sendiri, yaitu pertama adalah persona atau peran dan identitas yang kita berikan kepada Jam nantinya. Jadi kita membuat sebuah persona di dalam AI custom kita, sebagaimana juga Bapak Ibu membangun personal branding sebagai guru. Nah, Jam ini juga kita harus bangun Bapak Ibu. Personanya seperti apa, kita harus bangun identitasnya juga seperti apa. Dan kemudian yang kedua, aturan dan instruksi yang khusus. Jadi di aturan dan instruksi yang khusus Bapak Ibu nanti ini akan kita buat sejelas mungkin, harus kita buat juga terstruktur agar hasil dari Gemini Jam custom kita itu bisa menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, ada basis pengetahuan. Dokumen internal yang bisa Bapak Ibu masukkan secara mandiri ke Jam nanti. Kita masukkan beberapa dokumen, dan dokumen ini bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Nah, basis pengetahuannya ini akan membantu Jam mengeluarkan jawaban sesuai apa yang kita masukkan di basis pengetahuannya atau di dokumen internalnya. Pembuktian konsep parameter Jam bawaan Google. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di Jam ini, di Google Jam sebenarnya sudah menyiapkan beberapa Jam custom bawaan dari Google, yaitu Learning Code. Learning Code ini yang membantu kita untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ini bisa membantu kita sebagai guru jika ada yang kita kurang pahami. Learning Code ini sangat berguna untuk kita. Gunakan untuk membantu pekerjaan kita sebagai guru dan tenaga pendidik. Kemudian ada Brainstormer. Nah, ini sebuah mitra diskusi kreatif yang bisa menghasilkan gagasan. Jadi di Brainstormer ini Bapak Ibu juga bisa untuk mengembangkan sebuah ide, apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu bisa kembangkan di fitur Jam Brainstormer. Kemudian di Coding Partner, ini membantu penulisan syntax code, analisis bug, penulisan dokumentasi, dan penjelasan alur logika pemrograman.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dengan dunia coding, ini mungkin sangat membantu Bapak Ibu. Kalau ada yang tertarik untuk membuat game interaktif, ini sangat cocok digunakan. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah aplikasi berbasis web, ini juga bisa kita gunakan untuk menjadi game membuat aplikasi yang kita inginkan. Pergeseran paradigma ketika kita menggunakan Gemini biasa dengan kita menggunakan custom gem. Yang pertama itu ada konsistensi persona. Kalau kita menggunakan Gemini biasa, kita selalu tegaskan kembali di tiap obrolan. Tetapi kalau kita menggunakan gem, semua prompt kita tersimpan permanen secara otomatis. Kemudian waktu untuk mempersiapkan promptnya di chat Gemini biasa ini, Bapak Ibu semua butuh instruksi lengkap tiap kali memulai. Bayangkan Bapak Ibu setiap kali memulai harus memulai lagi dari awal, menuliskan promptnya, apa tugasnya, dia harus menjadi seperti apa. Tetapi kalau Ibu menggunakan custom gem, instan tinggal Bapak cari gem yang sudah dibuat, dan silahkan kirimkan tugas atau perintah apa yang harus dia kerjakan. Kemudian penggunaan dokumen acuan. Kalau di chat Gemini biasa, Bapak Ibu, di chat Gemini biasa kita harus mengunggah dokumen sebagai referensi dari AI custom kita. Tetapi kalau kita menggunakan custom gem, dia langsung terhubung langsung dengan basis pengetahuan dari AI asistennya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi terus mengunggah atau mengupload dokumen karena sudah tersimpan secara permanen di custom gem-nya. Kalau misalnya dokumennya Bapak Ibu masih ada, ya bagus kita untuk unggah. Tetapi kalau misalnya dokumennya tidak ada, Bapak Ibu harus kerja 2 kali lagi kalau kita menggunakan chat Gemini biasa. Kemudian yang terakhir untuk kerapian panel utama. Di chat Gemini biasa Bapak Ibu, riwayat obrolannya itu tercampur. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah kanan Gemini Gem nanti ada di sebelah kanan itu riwayat chat. Kalau kita menggunakan Gemini biasa tercampur dari misalnya kita membuat LKPD, kemudian kita misalnya membuat gambar spanduk dan lain-lain. Riwayat obrolannya itu tercampur Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menggunakan custom gem, dia tersusun rapi dalam kategori yang khusus. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat game atau AI assistant ini, riwayat obrolannya itu tidak tercampur karena sudah tersusun rapi di dalam game custom kita. Dapat efisiensi untuk penggunaan gem, di sini 70% menghemat waktu prompting. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuang waktu sekitar 5 atau 10 menit untuk menyiapkan prompt awal, karena dengan Gemini Gem sudah siap karena kita menyiapkannya lebih awal. Kemudian referensi dan gaya penulisan konteks kerja terkunci secara default. Jadi kita juga tidak perlu menjelaskan lagi dia harus seperti apa, kita tidak perlu lagi menjelaskan dia harus menulis gaya penulisan dan konteksnya seperti apa, karena sudah kita siapkan di awal menyiapkan gem. Kemudian yang ketiga, hasil pekerjaan jauh lebih konsisten, cepat dan terstandarisasi untuk seluruh alur kerja. Jadi untuk gem ini karena dia sudah kita desain sebagai asisten AI kita yang bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu nantinya, hasilnya itu selalu konsisten dibandingkan kita menggunakan Gemini biasa. Jadi membangun custom gem ini Bapak Ibu sangat mudah. Dengan slide yang sudah saya tampilkan ini, kita hanya memerlukan instruksi yang presisi dengan menggunakan formula PTCF, nanti akan saya jelaskan, kemudian di-compare dengan pengetahuan yang spesifik, dokumen-dokumen yang penting yang harus Bapak Ibu masukkan nantinya, kemudian jadilah sebuah asisten ahli atau custom gem. Jadi Bapak Ibu, kualitas gem itu tidak ditentukan oleh secara langsung oleh 2 variabel, tetapi seberapa tajam instruksinya dan seberapa relevan data spesifik yang kita berikan di dalam gem asisten AI kita.
Oke, kita masuk ke poin paling penting, yaitu untuk membangun kerangka instruksinya. Kita menggunakan formula PTCS, yang dimana P-nya adalah persona. Kita memberikan peran, kita tentukan jam-nya itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada contoh guru senior dan fasilitator pembelajaran deep learning yang berpengalaman 10 tahun. Ini untuk peran yang kita berikan kepada gym assistant kita nanti. Kemudian yang kedua adalah task atau tugas utama. Kita jelaskan secara spesifik apa tugas yang harus dikerjakan oleh gym tersebut. Jadi kita masukkan tugas utamanya. Yang ketiga, konteks latar. Kita memberikan latar belakang kepada asisten AI kita, sasarannya itu untuk siapa, kemudian gayanya itu seperti apa, bahasa materinya seperti apa. Dan yang keempat, format atau bentuk outputnya. Kita menentukan struktur jawabannya. Bapak Ibu misalnya mau modul ajarnya itu menggunakan tabel, bisa Bapak Ibu. Kalau untuk PTCF ini nanti kita akan terapkan di praktek setelah materi ini. Selanjutnya, untuk membangun pagar pembatas AI atau fitur knowledge, membuat gem yang spesifik. Gem hanya menjawab berdasarkan sumber yang resmi yang ada di file yang kita unggah nanti. Kemudian untuk fitur knowledge-nya, gem kita itu bebas dari halusinasi. Jadi gem ini akan bertindak sebagai asisten internal tertutup yang menghindari spekulasi informasi dari dokumen acuan. Jadi gem custom nanti yang sudah kita buat tidak akan menghasilkan jawaban-jawaban yang di luar dokumen yang kita menjadikan referensi. Jadi dia akan menghasilkan seperti dokumen referensi yang kita masukkan. Langkah pembuatan Gemini Gem sangat simpel Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke menu Gemini AI, kemudian ada menu Gem di sebelah kiri. Dan ini juga pemberitahuan untuk semua Bapak Ibu bahwa untuk menggunakan Gemini Gem ini, kita harus menggunakan akun ID belajar. Karena kalau akun Gmail biasa itu fitur Gem ini tidak tersedia. Jadi akun belajar ada fitur Gem, sedangkan Gmail biasa tidak ada untuk fitur Gem-nya. Kemudian nanti kita akan berikan nama yang unik untuk Gem AI kita. Terserah Bapak Ibu nanti untuk menamai Gem-nya siapa. Kemudian kita akan memberikan instruksi yang jelas dengan formula yang sudah kita bahas. Dan simpan, kemudian pakai. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum kita simpan, kita juga bisa untuk mencoba AI buatan kita, karena ada tampilan untuk mencoba, dan setelah kita coba misalnya hasilnya kurang, kita bisa rubah lagi instruksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Bahasa yang terstruktur. Jadi seringkali Bapak Ibu kita itu menggunakan kata kerja yang umum. Seperti cobalah untuk membantu saya membuat LKPD. Nah, zero shoot prompting hanya meminta hasil tanpa memberikan gambaran format yang diinginkan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Kita kalau di kelas juga menjelaskan kepada anak murid kita harus menjelaskan bagaimana hasil itu bisa didapatkan. Ada step by step-nya, begitupun dengan AI asisten ini. Kita harus memasukkan sumber untuk referensinya agar dia menghasilkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba kita ganti kata kerja menjadi perintah yang tegas. Tindaklah sebagai senior. Tindaklah sebagai senior, karena kita semua di sini adalah guru dan tenaga kependidikan. Tindaklah sebagai senior guru sekolah dasar yang berpengalaman selama 10 tahun membuat modul ajar deep learning. Nah, ini untuk kata kerja yang tegas. Kemudian Bapak Ibu nanti akan masukkan juga beberapa contoh dokumen usage prompting di dalam kotak instruksi agar Gem meniru format persis sama dengan file yang atau referensi yang Bapak Ibu ingin masukkan.
Kemudian kita lanjut ke literasi dan bantuan AI. Jadi setelah kita nanti membuat AI Jam ini Bapak Ibu, kita harus juga evaluasi berkala. Jika Jam mulai memberikan jawaban yang kurang pas seiring waktu, kita kembali memberikan batasan dan kita rubah kembali instruksinya. Setelah kita evaluasi dan menurut kita kurang, prompt yang kita masukkan itu kurang, di Jam juga ada fitur Magic Pencil Bapak Ibu. Jadi Magic Pencil ini membantu Bapak Ibu untuk merapikan atau merombak lagi nanti instruksinya secara otomatis. Nah, setelah evaluasi dan kita sudah merapikan instruksinya, nanti kita bisa lagi untuk uji coba hasil dari Jam yang sudah kita buat. Jadi kita tidak hanya membuat Jam, tetapi kita juga harus tetap mengevaluasi Jam yang sudah kita buat di Gemini Jam. Jadi ini untuk ringkasan dari materi Jam semua Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu mesin logika atau instruksi yang harus dibangun dengan presisi dengan formula PTCF, persona, teks, konteks, dan format. Kemudian akan diperkuat dengan kata kerja yang tegas dan contoh output yang kita inginkan. Kemudian ada basis pengetahuan dan knowledge, dibangun dengan kombinasi sumber referensi beberapa dokumen yang mengunci parameter jawaban AI dari halusinasi. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan literasi Jam AI. Sebuah siklus evaluasi berkala menggunakan fitur Magic Pencil untuk penyempurnaan. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membuat Jam, tetapi kita juga harus memeriksa kembali, mengevaluasi kembali, dan memperbaiki lagi. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya Bapak Ibu. Ini saya langsung praktekkan, nanti setelah materi Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri. Nah, kita langsung ke Gemini AI-nya di titik 9 atau aplikasi peluncur Google. Di sebelah sini ada fitur Jam-nya. Kalau di akun biasa Bapak Ibu, di sini tidak ada fitur Jam-nya. Dia terbatas kalau akun Gmail biasa. Tetapi kalau kita menggunakan akun Jam dari ID Belajar, dia ada menu Jam di sebelah kiri. Nah, kita langsung pilih saja Bapak Ibu menu Jam-nya. Oke, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu untuk Gemini Jam yang sudah tersedia di sini ada beberapa. Dari storybook kita bisa membuat storybook, kemudian pencari ide yang tadi brainstormer, kemudian ada juga konsultan karir dan partner coding. Nah, sekarang kita akan membuat Jam custom untuk Bapak Ibu semua. Tinggal kita ke menu tambah Jam baru. Oke, di sini tampilannya kita akan memberikan nama, kemudian kita akan memberikan deskripsi, dan kita akan memberikan petunjuk dan instruksi yang jelas. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan membuat nama Jam saya Guru Modern. Ini untuk nama Jam saya. Kemudian deskripsinya saya sudah siapkan untuk deskripsinya, nanti ada bisa diakses di Classroom-nya. Nah, ini untuk deskripsinya, nanti Bapak Ibu bisa akses di sini. Deskripsinya asisten guru modern yang siap membantu guru kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mata pelajaran, Bapak Ibu bisa ganti membantu guru mata pelajaran sekolah dasar, bisa juga ganti SMP, SMA, bisa. Yang menyusun rencana pembelajaran mendalam atau RPM berbasis digital secara profesional, komprehensif, berbasis MPI, dan dilengkapi asesmen HOT taksonomi Bloom. Ini untuk deskripsinya.
Kemudian untuk petunjuknya Bapak Ibu, nanti di sini juga lengkap, Bapak Ibu semua bisa akses. Ini petunjuknya menurut saya sudah lengkap untuk RPM-nya, rencana pembelajaran mendalam. Nah, di sini Bapak Ibu bisa untuk memasukkan petunjuk. Untuk Magic Pencil itu di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan sendiri petunjuknya dan ingin disempurnakan lagi, ini fitur Magic Pencilnya untuk menyempurnakan instruksi kita. Kita tinggal tunggu beberapa detik untuk penyempurnaan dari instruksinya. Nah, ini sudah selesai untuk penyempurnaannya. Kita lanjut di alat default-nya. Jadi di alat default ini nanti Bapak Ibu bisa pilih juga sesuai kebutuhannya. Di sini kita bisa membuat gambar, bisa membuat pembelajaran terpadu, kanvas, musik, video, kita bisa buat. Tapi untuk ini kita kasih default. Kemudian untuk penguploadan dokumen kita bisa masukkan di sini Bapak Ibu untuk dokumen yang menjadi referensi nantinya. Jadi kita masukkan di sini beberapa. Saya ingin dan kita akan tes juga nanti. Saya masukkan modul ajar saya. Saya masukkan satu contoh untuk modul ajar saya. Nanti di Gem AI ini akan meniru persis dengan sumber yang sudah kita masukkan. Ini sudah selesai untuk memasukkan sumber referensinya. Kemudian Bapak Ibu tinggal kita tes di Pratinjau sini. Oke. Karena di modul saya tadi untuk kelas 1, saya akan mencoba membuat untuk kelas 5. Buatkan untuk kelas 5 dengan materi Bapak Ibu tinggal kirim, kemudian tunggu sekitar beberapa menit untuk AI asisten kita menghasilkan jawabannya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu langsung ingin bisa digunakan, jangan lupa untuk di akhirnya itu gunakan juga buat dalam bentuk Google dokumen yang siap pakai. Jadi nanti akan diarahkan untuk dan disusun secara rapi di Google dokumennya. Nah ini kalau ini kan kita copy lagi. Saya akan minta dia membuat dalam bentuk Google dokumen. Dalam bentuk Google dokumen siap digunakan. Jadi di sini sudah masuk sumber referensi Bapak Ibu, nanti bisa dimasukkan sekitar beberapa referensi, 10 juga boleh. Dari modul, ATP, CP bisa Bapak Ibu masukkan di sini untuk sebagai sumber referensinya. Nanti juga untuk petunjuknya itu Bapak Ibu sesuaikan lagi kalau misalnya belum sesuai dengan Bapak Ibu rencana pembelajaran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ubah lagi untuk petunjuknya. Nah, di sini kita tinggal menunggu beberapa menit untuk Gem AI kita menghasilkan jawabannya. Nah, ini hasilnya sudah keluar Bapak Ibu. Kita tinggal klik di sini. Jadi akan terbentuk dalam Google Dokumen. Nanti kita bisa, nah ini tinggal kreatif dari Bapak Ibu lagi untuk mendesain ini menjadi menarik untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada identifikasi kesiapan murid, kognitif, psikomotorik, minat belajar, kemudian ada materi pembelajaran, dimensi profil lulusan juga ada, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis. Ini tinggal Bapak Ibu rapikan lagi nanti. Jadi kalau Bapak Ibu rasa di form yang saya masukkan di Classroom itu ada yang kurang, Bapak Ibu bisa rubah. Nah ini
sesuai dengan acuan referensi yang sudah saya masukkan di Gem Gemini tadi. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu ini sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Dan Gem kita sudah selesai dan siap untuk digunakan. Untuk penggunaan Gemini Gem seperti itu Bapak Ibu sangat mudah dan sangat simpel untuk kita terapkan, dan menurut saya ini sangat membantu juga, membantu kita sebagai pendidik dan tenaga pendidik dengan menghemat lebih banyak waktu. Untuk saya sebelum ke moderator, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ridho Setiawan. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Ridho Setiawan selaku Google Certified Trainer yang telah membagi ilmunya untuk kita semua mengenai fitur Gem yang sangat aplikatif. Jadi ini nih Pak Ridho, misalkan tadi saya cek di akun Belajar ID saya, itu tidak ada tampilan Gemnya, paling bawah itu koleksi. Berarti harus di-setting dulu ya, kalau belum pernah gunakan ya. Saya belum pernah gunakan nih. Bu Pungki pakai akun belajar ya? Atau Iya, akun dinas? akun Belajar ID. Oh ya. Kalau di akun saya dia otomatis, Bu. Oh, Kalau akun saya dia otomatis pasti ada. Oke, mungkin di tampilan Bapak Ibu guru seperti itu ya, karena kalau kami kan Belajar ID tapi dinas, jadi dinas Belajar ID. Oke, nanti jika ada pertanyaan selanjutnya, ada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita ke materi kedua dulu ya. Langkah ke sesi materi yang kedua, kita akan membahas tentang penggunaan Canvas Google Gemini untuk pembelajaran yang lebih efektif. Bersama Ibu Sri Hartini selaku Google Certified Trainer. Ibu Sri Hartini adalah guru dari SDN 010 Sangatta Selatan. Kepada Ibu Sri Hartini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Pungki. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kita mungkin langsung saja ya, karena tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Pungki dan sudah ada pemaparan materi tentang GEMS dari Pak Ridho. Saya izin untuk share screen. Sudah muncul kan Mbak? Kalau di saya belum ini Bu Sri. Belum ya. Iya. Oke. Sudah Mbak? Oke, sudah Bu Sri. Bisa langsung dimulai. Terima kasih atas waktunya Mbak. Izin Bapak Ibu, di sini kita mencoba untuk berbagi ya Bapak Ibu, bagaimana Gemini ini Gemini itu banyak sekali fitur, termasuk tadi GEMS yang dibuat oleh Pak Ridho. Nah di sini kita sedikit fokus kepada Gemini Canvas. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan Gemini, namun mungkin ada sedikit terlewat, barangkali ada juga yang belum pernah membuka Gemini Canvas ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan berbagi bersama untuk apa sih Gemini Canvas ini bisa digunakan untuk apa saja di dalam khususnya di pembelajaran di setiap harinya. Nah baik Bapak Ibu, di Gemini Canvas ini dia adalah ruang kerja interaktif di mana pendidik maupun bahkan siswa selama dia memiliki akun Google gitu ya, bisa bekerja secara real time dalam membuat kode interaktif.
Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar atau sudah pernah mendengar tentang coding kayak begitu. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana sebuah aplikasi itu bisa dibuat tanpa harus kita ngetik satu-satu menggunakan kode yang mungkin dipahaminya oleh programmer gitu ya. Kalau kita seperti kita ini sebagai guru, biasanya kan maunya yang instan, yang cepat dan nggak ribet gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam kanvas ini nanti dia akan juga bekerja secara pratinjau langsung. Jadi ada previewnya. Jadi kita akan ada kodenya, ada previewnya. Kemudian keunggulan dari Gemini Canvas ini, aplikasinya itu bisa kita buat web interaktif, bisa. Kita bisa membuat mini game, bisa membuat simulasi sains misal, kemudian bisa juga membuat kuis pilihan ganda yang bisa langsung diketik atau diklik oleh siswanya. Nah, kemudian di dalam Canvas ini ada juga nanti fitur editnya, di mana ketika kita merasa tidak cocok dengan aplikasi yang terbuat oleh Gemini ini, kita bisa mengeditnya secara real time di sini. Selain itu, Gemini Canvas ini juga terintegrasi Bapak Ibu, langsung bisa ke Classroom, bisa juga kita bagikan secara langsung, bisa melalui Drive, dan bisa juga kita buat tanpa ada internet. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini adalah akses cara menggunakan Canvas. Tentunya kita buka Gemini, kemudian nanti kita akan memilih ada tanda plus di bagian ujung bawah, itu nanti kita akan memilih kanvas supaya terbuatlah tadi aplikasi. Nanti kita akan tutorialkan ya Bapak Ibu setelah ini. Nah, kemudian ada juga iterasi materi real times-nya, di mana ketika nanti aplikasi itu kita tidak cocok atau kurang, misalnya kurang mendalam atau kurang menantang begitu, nanti kita bisa menambahkan prompt iterasi atau prompt lanjutan setelah prompt umumnya, nanti bisa kita tambahkan. Misalkan di sini dicontohkan ubah tingkat kesulitannya menjadi lebih menantang. Itu adalah contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita membuat atau memberikan promptnya, nanti akan ada aplikasi itu bisa langsung kita uji coba di Gemini itu, di Canvas itu, dengan langsung kita klik tanpa harus kita bagikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah alurnya ya Bapak Ibu, cara kita membuat aplikasi atau media pembelajaran tadi. Tentunya kita siapkan promptnya, kemudian nanti kita uji coba, lalu kita ekspor karya itu dan kita bagikan ke siswa, bisa melalui Classroom, bisa melalui WA, bisa juga melalui media yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan langsung praktek saja ya, karena kalau teori itu saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami. Kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana caranya supaya kita membuat sebuah aplikasi tanpa ribet, tanpa mengcoding satu per satu kodenya. Izin Bapak Ibu. Jadi langkah pertama kita bisa langsung nanti ada dua ya Bapak Ibu, kita akan mencoba menggunakan aplikasi Gemini-nya melalui umum dulu, jadi percakapan umum, dan nanti kita juga akan mencoba dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ridho tadi ya. Kita juga nanti akan menggunakan GEMS untuk membuat media pembelajaran. Baik, langkah pertama tentu Bapak Ibu nanti izin saya close dulu. Kita buka dulu tab baru, kemudian untuk membuat kanvas ini Bapak Ibu, kita harus login, ya bisa menggunakan akun Belajar ID maupun Gmail juga bisa, tetapi kita sarankan untuk menggunakan Belajar ID karena fitur dari Belajar ID ini biasanya dia akan menangkap lebih kompleks gitu ya, lebih banyak. Kemudian kita bisa langsung pilih Gemini di titik 9. Kita klik, kemudian kita masukkan prompt-nya.
Jadi di sini sudah saya siapkan Bapak Ibu promnya, nanti bisa Bapak Ibu akses melalui Classroom dan sudah ada di materi di bagian cara membuat media pembelajaran interaktif. Nah, kita bisa copy langsung atau Bapak Ibu misalkan punya ide lain ingin membuat prom yang lebih wow gitu ya, nanti bisa silahkan berkreasi secara mandiri. Untuk saat ini saya akan coba membuat prom yang sesuai di slide dulu supaya kita juga menghemat waktu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencontohkan kita itu bertindak sebagai pengembang aplikasi edukasi interaktif. Nah, apa yang kita minta? Kita meminta media pembelajaran interaktif untuk siapa? Untuk SD kelas 5. Tentang apa materinya? Tentang magnet dan listrik. Misalkan ini di bagian IPAS ya Bapak Ibu. Nah, kemudian format dari keluaran aplikasi yang diinginkan itu seperti apa? Nah, kita masukkan di sini. Jadi formatnya itu kalau bisa lebih spesifik, nanti dia akan membuat juga lebih detail gitu ya Bapak Ibu. Jadi buatkan widget HTML interaktif lengkap dengan materi. Nah, di dalam aplikasi kita maunya nanti di dalamnya itu ada materi, ada gamenya, ada juga latihan soal. Jadi satu aplikasi bisa mencakup dari materi, bisa latihan, dan ada nanti gamenya. Jadi sudah lengkap satu aplikasi. Nah, kemudian kita maunya warnanya yang seperti apa, tombolnya seperti apa, perlu ada efek suara atau tidak. Nah, itu kita bisa terapkan di sini. Kemudian setelah itu kita pilih tanda plus yang ada di pojok bawah. Nah, di sini belum ada kanvasnya ya Bapak Ibu. Dia sekarang tersembunyi di bagian alat lainnya. Jika nanti tidak muncul di bagian sini, terkadang ada yang mungkin jarang menggunakan itu, biasanya ada muncul nanti kanvas di sini. Bisa juga nanti kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa cek di alat lainnya. Nah, di sini kita klik kanvas. Setelah itu baru kita bisa langsung kirim. Di sini nanti akan ada pratinjaunya seperti apa aplikasinya. Dia akan tampil pada jendela layarnya. Biasanya kurang lebih 2-3 menit Bapak Ibu. Dia akan berproses jika internetnya memang bagus. Kita sambil menunggu. Di sini sudah saya buat dengan sama ya Bapak Ibu. Ini prom yang sama. Saya membuat ini supaya menghemat waktu ya Bapak Ibu. Nanti tampilan setelah kita kirim promnya tadi, nanti akan ada tampilan layar aplikasi, bakal aplikasi kita ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini sudah ada, tadi kita minta materi, kemudian minta gamenya. Di sini juga ada nanti kuisnya atau untuk latihan soal anak-anak. Jadi dalam satu aplikasi ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ini prom yang sama persis dengan yang tadi saya kirim ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu misalkan kok ini IPA, padahal kita kan SD itu IPAS. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya melalui kode yang ada di bagian sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini yang mau kita rubah tadi apa? Kalimat kata IPA. Nah, berarti kita akan mencari kata kunci dengan cara Ctrl F. Dia akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita ketikkan IPA. Ini adalah cara mengedit yang cepat gitu ya Bapak Ibu. Kita mencari di mana ya tadi kata-kata IPA-nya kok IPA, padahal di SD itu harusnya IPAS. Ini sudah IPAS. Oke, kita coba. Maaf, terdownload IPA, kata-kata IPA. Di sini sudah IPAS. Kita ke yang baru ya Bapak Ibu.
Ini tadi sudah uji coba Bapak Ibu. Nah, baik, di sini kita akan edit kodenya. Lalu kita cari kata kunci IPA. Nah, di sini ada 6 kata kunci, tapi kita juga harus membacanya bagian apa tadi ya? IPA. Kita tambahkan IPAS. Kemudian yang kedua ada lagi tidak, itu biasanya nanti akan ada di bagian bawah. Nah, di sini masih IPA juga. Kita bisa ini edit secara simple gitu ya Bapak Ibu. Jika hanya sedikit yang mau kita rubah, kita bisa rubah melalui bagian kode ini. Kemudian kita bisa refresh ya Bapak Ibu. Kita refresh. Kemudian kita balik ke pratinjau. Apakah dia sudah berubah? Nah, dia sudah berubah menjadi kata IPAS. Begitu Bapak Ibu, ini jika sedikit saja yang mau kita rubah. Tetapi kalau kita mau merubahnya banyak misalnya, kok saya tidak serak ya dengan kuisnya misalkan. Kuisnya kok hanya seperti ini. Misal kita nggak cocok gitu. Nah, kita bisa menambahkan prompt iterasinya di bawah. Misal ubah kesulitan soal menjadi lebih menantang, misalkan itu. Kemudian kita kirim. Nah, nanti dia akan membuat soal itu akan berbeda dengan yang pertama. Karena kita maunya tadi global, ibaratnya soal global, maka kita bisa menambahkan editnya, cara editnya di bagian iterasi. Tetapi kalau hanya sedikit saja, misalkan tadi IPAS aja tadi, atau ada salah ketik, misalkan bergambar, dia bilang bergambar kurang R. Nah, itu bisa di bagian kode, begitu Bapak Ibu. Nah, dia soalnya akan sudah berubah. Nah, di sini tantangan sains singkat tinggi, dia menggunakan soal yang sudah hot. Baru kita uji coba, kalau sudah kita merasa siap, jadi menurut kita sudah oke dan bisa dibagikan ke siswa, maka bisa kita mulai untuk membagikannya di bagian kanan Bapak Ibu. Di bagian sini ada tombol ini bagikan ya, kayak kalau di kita mungkin bagikan ini, kita bisa klik. Kemudian kita bagikan, kalau kita mau membagikannya hanya linknya saja, berarti kita bagikan yang di bagian bagikan melalui drive. Nah, catatannya, kemudian ini lanjutkan. Nah, di sini masih ada pembatasan pembagian ya Bapak Ibu. Jadi link ini hanya bisa diakses dengan belajar ID karena hanya kementerian. Nah, jangan lupa kita untuk klik, kemudian siapa saja yang memiliki link. Supaya misalkan link ini kita mau bagikan di WA, otomatis kita akan menggunakan HP orang tua. Sedangkan orang tua tidak punya belajar ID misal. Jadi kita bisa memilih siapa saja yang memiliki link, kemudian kita salin. Nah, kemudian kita akan bagikan ini ke WA misal. Nah, ini anggap saja nah, di sini kita akan coba untuk membagikan. Aplikasinya nanti akan terbentuk seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu halaman itu berupa aplikasi yang sudah lengkap, ada materi, sudah ada game-gamenya, ada juga kuis-kuisnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, catatan yang penting untuk kita ketika kita membagikan tadi melalui drive, maka itu tidak bisa dibagikan kalau tidak login ke akun Gmail atau Belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita mau ke tamu saja, maka dia akan tertolak. Jadi kita harus login dulu menggunakan akun Google gitu ya, akun Gmail atau Belajar ID. Nah, kemudian kalau kita nggak mau repot, biar orang tua tuh udah usah masuk-masukkan begitu Bu, bisakah? Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Caranya dengan mendownload dari bagian sini. Jadi kita download, aplikasi ini akan terdownload
dan akan tersimpan di komputer kita Bapak Ibu. Saya izin sebentar, akan saya bukakan. Di bagian terlihat ya Mbak Pungki ya. Nah ini adalah sudah terlihat dulu hasil downloadan yang ada di komputer kita. Nah ini biarpun kita tidak ada internet, biarpun kita tidak login dengan akun Belajar ID, aplikasi kita bisa digunakan di mana saja dan kapan saja selama aplikasi ini kita bagikan. Misalnya ini kita bagikan ke WA. Aplikasi ini akan berbentuk sebuah aplikasi yang harus kita Bawa laptop nggak? seperti halnya ketika kita dibagikan Nah, misalkan begitu ya Bapak Ibu. Dia akan harus di-download dulu baru kita bisa membacanya. Sama dengan format HTML ini yang offline ya Bapak Ibu, tidak perlu internet, itu bisa digunakan selama dia sudah ter-download. Jadi kita kirim ke WA, kemudian orang tua akan mendownload atau mengklik aplikasi ini, maka dia akan terbuka di HP-nya juga akan terbuka. Begitu Bapak Ibu, itu untuk cara pembagian atau cara membagikan dari aplikasi kita. Kemudian selanjutnya baik, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Itu adalah cara untuk membagikan tadi. Nah sekarang kalau misalkan prompt itu kita mau buat media lain Bu, misalnya mau buat tentang tumbuhan, misal tentang Pancasila. Nah apakah harus satu-satu membuat prompt seperti ini? Nah kalau untuk kita menggunakan Gemini yang umum atau tidak menggunakan GEMS yang tadi dibuat oleh Pak Ridho, maka prompt ini satu persatu harus kita buat kembali Bapak Ibu. Kita harus membuat ulang dari awal begitu ya tadi, seperti dari awal tadi. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu kalau memang kita pengennya semuanya dari bab 1 sampai 10 saya mau buat aplikasi seperti ini Bu. Nah caranya biar kita tuh nggak ribet dan kita tidak copy paste terus bagaimana Bu? Nah kita bisa memanfaatkan GEMS tadi. Jadi kita bisa buat Bapak Ibu MPI. Nah di sini saya membuat judul atau nama dari GEMS-nya itu MPI. Nah nanti Bapak Ibu bisa juga mencoba, linknya juga sudah saya prompt-nya atau deskripsi dan petunjuknya sudah saya masukkan di dalam slide ya Bapak Ibu, nanti bisa langsung digunakan. Nah di sini materinya, bentar izin. Nah di sini bisa kita langsung mengetikkan. Kalau di sini tadi saya minta puasa kelas 6 SD PAI, mata pelajaran PAI. Nah GEMS-nya seperti apa? Petunjuk deskripsinya Bu, dia seperti ini Bapak Ibu. Kita edit biar teman-teman dia bisa melihat ya. Jadi namanya kita beri MPI. Kemudian deskripsinya apa? Media pembelajaran interaktif. Kemudian di dalam petunjuk kita kurang lebih dengan yang ada pada utama tadi ya, Gemini utama. Bertindaklah sebagai pengembang aplikasi edukasi interaktif, buatkan media pembelajaran interaktif. Nah di sini kita tidak memberikan prompt atau materi khusus gitu ya Bapak Ibu. Kalau di Gemini biasa itu kan kita materi kelas 5 tentang tumbuhan misal, itu sudah detail. Tapi kalau di dalam GEMS ini kita tidak perlu detail kan. Kemudian kita tetap di bawahnya format HTML, gunakan warna cerah dan sebagainya. Nah kemudian cara buatnya bagaimana supaya ringkes, tidak perlu pakai prompt lagi. Bapak Ibu nanti kalau sudah buat, tinggal kita buka GEMS-nya, kemudian masuk ke sini, kita mintanya langsung ketik materi dan kelas saja. Misal materi tumbuhan kelas, misal 5 ya Bapak Ibu, SD. Cukup kita tambahkan kalimat ini saja Bapak Ibu.
dia nanti sudah terbuat atau sudah membuat oh mohon izin, terlupa Bapak Ibu, kanvasnya tadi belum kita pilih ya Bapak Ibu. Sebentar, kita stop dulu responnya, kita kembali ke GEMS. Nah baik Bapak Ibu, tadi saya lupa untuk memilih kanvas karena kita kan mau membuat media ya, tumbuhan kelas 5 SD. Kita tambahkan di sini juga kanvasnya supaya nanti dia membuat codingnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita baru kirim. Nah, kita lihat sebentar, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, dia juga akan terbuat sama persis dengan tampilan yang ada di Gemini biasa tadi ya Bapak Ibu. Caranya juga sama, kodenya juga sama, cara membagikannya juga sama, tetapi lebih menghemat prompt dan kita tidak perlu mencari prompt yang mana ya kemarin untuk membuat aplikasi, kan repot. Jadi bisa kita manfaatkan GEMS yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Ridho. Mungkin untuk media pembelajaran Bapak Ibu cukup sekian. Jika nanti ada pertanyaan mungkin bisa di sesi akhir ya Bapak Ibu, tanya jawab. Ya, baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga moderator. Saya kembalikan kepada Bu Pungki. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Hartini yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua ya. Luar biasa sekali ya materi tentang kanvas di Gemini ini ya. Kita bisa membuat media interaktif, bisa membuat kuis langsung di situ tanpa harus repot-repot mengcoding ya. Itu ya Bu Sri ya. Oke, nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kini memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang pemanfaatan notebook LM dalam dalam membantu pendidik dalam menyusun, menganalisis, dan mengembangkan materi. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Beni Hermanto SPDI. Beliau adalah guru dari SDN 03 Sangatta Utara sekaligus Google Certified Trainer. Kepada Bapak Beni Hermanto, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Pungki. Izin suaranya muncul Bu? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Tes suara dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Mulyono, yang kami hormati tim pengembang teknologi pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Ibu Pungki dan Ibu Alvina, sekaligus moderator kita pada acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan pemateri, Ibu Sri Hartini dan Bapak Ridho. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Bapak Ibu semua peserta GW Upskill naik kelas bersama Gemini dan Notebook LM ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan di awal dan saya sampaikan salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Ini kita masuk materi yang terakhir Bapak Ibu ya. Tadi sudah mempelajari tentang Gemini dan macam-macamnya. Hari ini untuk saat ini kita akan bahas masalah Notebook LM. Sebelumnya saya mau survei kecil-kecilan dulu. Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum pernah mengenal ataupun belum pernah menggunakan fitur Notebook LM mungkin bisa raise hand, berikan respon raise hand-nya Bapak Ibu. Oke, baik, ada beberapa ya, ternyata tidak begitu banyak. Ternyata ini sepertinya lebih banyak yang sudah mengenal dan sudah menggunakan daripada yang belum Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan bahas sedikit kumpas untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal atau pernah mempelajari tentang Notebook LM atau salah satu fitur yang ada di dalam Google Bapak Ibu. Ini kita sebagai bahan review Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang belum belajar, mari kita sama-sama belajar untuk mengenal sedikit tentang
notebook LN ini. Dan kemudian apa sih kaitannya, apa sih yang kita bisa manfaatkan dari notebook LN ini untuk pembelajaran di kelas-kelas kita, baik di kelas secara langsung ataupun kelas-kelas digital yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing Bapak Ibu ya dengan fitur-fitur yang ada di dalam Google. Jadi di era digital seperti saat sekarang ini, pemahaman kita tentang Google ini mungkin sudah tidak lagi berpikir bahwa Google itu hanya sekedar mesin pencarian data atau pencarian informasi Bapak Ibu. Nah, lebih dari itu, Google ini ternyata memiliki banyak sekali fitur yang kita bisa gunakan ataupun kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan menunjang pembelajaran yang ada di kelas-kelas kita, begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita yang mayoritas berada di Kutai Timur, kita sudah di Indonesia, bahkan Ibu ya, di Indonesia dibekali oleh pemerintah berupa TV digital untuk pembelajaran, menunjang pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan kita juga, mungkin Bapak Ibu sering merasa, aduh bingung nih mau mempersiapkan pembelajaran atau materi dari mana dulu ya, karena RPM yang kita miliki, modul, e-book, dan lain sebagainya, itu begitu tebal dan begitu banyak sekali lembar halamannya. Kita mau buat slide materi, kita punya waktu yang terbatas. Mungkin kegiatan kita tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga punya aktivitas lain seperti itu. Dan di sini notebook LN ini Bapak Ibu hadir untuk memudahkan Bapak Ibu semua untuk menyiapkan segala perangkat pembelajaran dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu sibuk banget nih, kemudian waktunya mungkin terbatas untuk menyiapkan segala perangkat pembelajaran, nah Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur Google yang satu ini, yaitu notebook LN untuk menunjang pembelajaran Bapak Ibu. Oke, izin share screen Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah optimalisasi notebook LM dalam pembelajaran. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah tidak asing dengan yang namanya artificial intelligence Bapak Ibu ya, atau kecerdasan buatan. Dan saya yakin juga Bapak Ibu ini sudah sering sekali menggunakan AI ini sebagai sesuatu yang dapat mempermudah pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru, baik itu membuat modul, kemudian membuat RPM, bahkan membuat soal ujian. Kalau misalnya kita sedang sibuk nih Bu, beberapa soalnya kita mungkin gunakan AI ini untuk membantu kita membuat soal gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tentunya harus mengetahui dulu AI ini ada yang sifatnya secara umum, ada yang secara khusus. Nah, kalau misalnya di notebook LN ini Bapak Ibu, ini bedanya dengan AI secara umum. Kalau AI generatif biasa itu mencari sumber datanya itu secara acak ya, karena di Google sendiri itu kan data itu ada ribuan bahkan jutaan Bapak Ibu. Misalnya kita mau mencari soal Pancasila kelas 5 SD. Nah, Pancasila ini nanti Bapak Ibu harus rincikan dulu mau sila yang keberapa yang difokuskan. Nah, tapi kalau kita menggunakan notebook LN Bapak Ibu, dia hanya mencari dari satu sumber. Nah, bedanya dengan AI biasa, ketika kita mau membuat soal atau membuat slide presentasi, kemudian peta konsep, kita harus menyisipkan satu file dulu Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya minta ketika di grup WA, saya minta Bapak Ibu untuk menyiapkan satu RTM, satu pertemuan saja. Nah, dari situ nanti kita akan bisa kembangkan. Dari satu RTM, satu pertemuan, kita bisa membuat slide yang kita inginkan dengan beragam fitur yang disediakan oleh notebook LN ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya AI biasa juga, ini sering memberikan informasi yang fiktif. Sering Bapak Ibu ya, kalau kita mencari menggali informasi di AI, itu tidak semuanya akurat. Tidak semuanya bisa dibenarkan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai notebook LM, dari satu sumber yang sudah kita cari, dia tidak akan keluar dari situ Bapak Ibu. Jadi data atau soal atau slide yang Ibu butuhkan terkait pembelajaran, itu tidak akan keluar dari apa yang sudah Bapak unggah atau Bapak upload sebelum membuat slide presentasi misalnya. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, tidak ada rujukan bukti yang pasti kalau di AI biasa. Nah, tapi kalau misalnya di notebook LM, kita rujukannya pasti dan tidak akan keluar dari situ tadi Bapak Ibu ya. Nah, apalagi Bapak Ibu, kemudian cara kerjanya seperti apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, ini nanti kita akan praktikkan Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran singkat saja. Yang pertama kita harus mengunggah
sumber. Jadi berbeda dengan AI biasa, di sini kita harus menyiapkan satu sumber. Nah, satu sumber ini nanti kita mau jadikan apa Bapak Ibu? Mau jadikan soal kah? Mau jadikan video kah? Mau jadikan audio kah? Atau slide materi dan sebagainya. Ada banyak fitur yang nantinya akan kita temukan di Notebook LM yang membuat pembelajaran kita itu akan menjadi lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini salah satu slide saya tampilkan tampilan yang ada nanti di Notebook LM Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kekuatan super pedagogis, otomatis persiapan untuk mengajar. Nah, jadi ringkasannya materi nanti menjadi instan dari misalnya Bapak Ibu unggah, ini tidak hanya RPM Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengunggah buku, e-book yang Bapak Ibu miliki. Misalnya Bapak Ibu mau membuat slide materi dari sebuah buku, misalnya Pak Ben ini ngajar PAI Bapak Ibu ya, ada 10 bab di bukunya Pak Ben. Nah, dari 10 bab ini Pak Ben unggah e-booknya, Pak Ben hanya ingin membuat, tolong buatkan slide presentasi sebanyak 10 slide dari bab 1. Nah, maka nanti di Notebook LM ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk dibuatkan slide tersebut sesuai dengan arahan dan permintaan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi juga tentunya semakin banyak halamannya biasanya itu membutuhkan waktu yang agak lama sedikit Bapak Ibu ya. Nah, tapi tidak sampai berjam-jam, enggak, hanya beberapa menit saja. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ini terkait administratif. Kita lewat saja Bapak Ibu ya. Nah, di situ nanti juga kita bisa bikin peta konsep atau mind mapping Bapak Ibu. Oke. Karena kita waktunya terbatas Bapak Ibu ya, kita langsung praktek saja Bapak Ibu. Oke. Kita langsung praktek. Nah, nanti Bapak Ibu jangan takut, ini misalnya, aduh materinya nanti bisa dapat di mana ya tutorialnya. Ini insya Allah nanti direkam di YouTube Bapak Ibu ya. Insya Allah akan ada rekamannya dan Bapak Ibu bisa melihat lagi materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rido dan juga Bu Hartini. Nah, jadi kita lanjut ke materi Bapak Ibu. Kita akan praktek. Nah, di sini buka Chrome-nya Bapak Ibu masing-masing ya, yang pertama tentunya. Dan kemudian kita fokus ke pojok kanan atas, ada titik 9 atau peluncur aplikasi. Nah, ini fitur-fitur Google Bapak Ibu. Jadi nggak cuma yang di tengah ini sebagai pencarian informasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Drive, kemudian ada Gemini dan sebagainya. Nah, karena kita ingin berkarya lewat Notebook LM, maka kita cari Bapak Ibu Notebook LM. Kita cari. Nah, ternyata di saya itu muncul di paling bawah dan bentuknya seperti ini ikonnya Bapak Ibu ya. Kita langsung klik saja. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik, di sini ada tampilan Bapak Ibu buat baru, klik buat baru. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah sumber mana yang Bapak Ibu ingin buat slide, ingin buat soal, ingin buat infografis dan sebagainya. Nah, di sini Pak Ben sudah menyiapkan satu materi ya, Bapak Ibu. Pak Ben siapkannya RPM. Nah, nanti sumber datanya akan muncul di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kami informasikan ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Ternyata sumber materi itu tidak hanya bisa dari satu sumber. Misalnya Bapak Ibu punya 2 sumber atau 3 sumber, bahkan maksimal 50 sumber yang berkaitan dengan apa yang Bapak ingin buat, itu bisa diupload di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian tengah ini akan menganalisis isi daripada yang ada di dalam RTM atau modul yang Bapak Ibu sudah unggah. Nah, kemudian yang di sebelah kanan Bu, nah ini pilihan Bapak Ibu. Kita mau buat apa? Kita mau buat audio kah? Ini podcast Bapak Ibu ya. Atau buat slide kah? Nah, kemudian ada juga membuat video, ada peta konsep, laporan dan sebagainya. Nah, di sini Pak Ben coba ingin buat infografis Bapak Ibu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri di rumah. Bapak Ibu mau buat apa itu bebas Bapak Ibu. Kita buat infografis. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu akan diperlihatkan di sini kita bisa mau pakai gaya visual yang seperti apa. Bisa pilih otomatis atau bisa memilih sesuai dengan ikon atau gambar yang sudah disiapkan di sini Bapak Ibu. Misalnya Pak Ben pilih inilah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini adalah prompt yang harus Bapak Ibu isi
semakin detail maka akan semakin bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi juga karena materi ini sudah berasal dari satu sumber saja Bapak Ibu ya. Kalau Pak Ben sudah mencoba tanpa prompt pun dia akan memunculkan hasil yang sesuai dengan apa yang ada pada RTM atau modul yang sudah kita unggah Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini Pak Ben mau tambahkan prompt sedikit. Tolong buatkan dengan kayak full color. Ini bahasa Pak Ben ya Bapak Ibu ya, nanti bisa disesuaikan. Full color, menarik. Full color dan menarik 2 itu saja misalnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal menunggu proses yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini tidak hanya bisa kalau Ibu buat satu infografis sudah, Ibu bisa buat lagi Bu. Ibu bisa buat slide. Nah, walaupun ini sedang diproses, tetap bisa buat slide. Tinggal diklik saja Bu. Nanti akan ada di bawah itu 2 yang muncul Bu ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal isi prompt. Buatkan slide yang menarik, lengkap dengan gambar, ilustrasi, dan pewarnaan yang bagus gitu Bapak Ibu ya, yang bagus. Ini bahasanya Pak Ben Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dia akan memproses kembali. Nah, jadi di sini ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama ada infografis, yang kedua ada slide presentasi. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini mungkin perlu waktu beberapa menit, tapi di sini sudah Pak Ben siapkan sedikit contoh yang sudah Pak Ben buat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Pak Ben buat tanpa prompt Bapak Ibu. Jadi tadi RTM-nya Pak Ben buat infografis, ini tanpa prompt apapun. Jadi hanya unggah sumbernya saja, kemudian langsung proses tanpa prompt. Tapi apa yang diminta itu sesuai dengan ekspektasinya Pak Ben. Seperti itu, sesuai dengan modul yang sudah Pak Ben buat begitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sebelah, nah ini lebih menarik karena Pak Ben buat prompt-nya begitu. Ada prompt khusus seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan permintaan kita. Jadi lebih full color, lebih menarik, lebih banyak gambarnya yang tentunya kalau anak-anak lihat ini juga tidak membosankan begitu Bapak Ibu. Nah, oke. Ini masih proses Bapak Ibu, belum selesai ya. Kemudian Pak Ben juga sudah buat ini contoh yang Pak Ben buat presentasi Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita buat dengan AI biasa Bapak Ibu, mungkin di aplikasi sebelah kita hanya mungkin akan menemukan pilihan template, tetapi kita harus mengisi sendiri materinya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di notebook LM ini Bapak Ibu tinggal memasukkan sumber, kemudian tambahkan prompt, dia akan muncul langsung seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi materinya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu unggah. Ini karena Pak Ben ngajar PAI, jadi Pak Ben contohkan di mata pelajarannya Pak Ben. Nah, ini gambar-gambarnya bukan dicomot manual gitu, enggak Bapak Ibu. Jadi langsung jadi. Pak Ben minta 10 slide yang jadi 10 slide begitu. Nah, ini tentunya juga full color. Kalau anak-anak kita lihat juga tidak membosankan begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Oke. Kita cek udah jadi belum? Oh, ternyata masih butuh waktu Bapak Ibu. Ya mungkin karena jaringannya Pak Ben di sini yang agak sedikit lelet, tapi kalau misalnya jaringan Bapak Ibu baik, itu akan lebih cepat prosesnya. Untuk materi notebook LM mungkin demikian yang Pak Ben bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Beni Hermanto yang telah membagi ilmunya mengenai notebook LM kepada kita semua ya. Wah, menarik sekali ya. Kita bisa membuat slide, bisa membuat infografis dengan hanya upload satu sumber. Nah, jadinya sudah menarik sekali dan tinggal ditambahin prompt sedikit gitu ya tadi ya Pak ya. Oke, tadi nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi bersama para pemateri kita. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan, atau boleh ketikkan di kolom chat.
Langsung ya. Oh, sudah ada 3. Yang pertama dulu. Tadi yang pertama langsung Bu Kiki Septiana. Boleh buka mic-nya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Septiana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari SD Negeri 008 Bengalon. Saya mau bertanya, Pak, apakah kalau menggunakan Gemini AI itu harus memakai ID belajar atau tidak? Karena saya itu bukan di pendidik, Pak. Saya bagian tenaga kependidikan. Tapi saya juga mau belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ini berarti Bu Kiki tenaga kependidikan ya? Iya, Ini saat ini punya akun belajar ID atau tidak? tidak Bu. Saya tidak punya akun belajar Izin Bu, ID. di Ibu kah jabatannya di perpustakaan kah? Iya, Oh iya. Oke Bu, nanti biar sama Bapak Ibu pemateri dijawab. Kita ke penanya yang kedua dulu. Penanya yang kedua, apakah ada yang angkat tangan ini? Tidak ada. Di kolom chat ada tidak ini? Kolom chat. Ibu Ensol ya, angkat tangan. Oh, iya. Ada Ibu Neng Solihah. Silahkan Ibu buka mic-nya. Terima kasih Bu. Ya, Saya mungkin akan bertanya ke pemateri pertama tentang apa itu ya, GIM ya. GIM. Nah, Ya. karena saya itu baru pertama ya kalau masuk ke situ. Jadi apakah kalau misalnya kita tidak memasukkan dokumen rujukan itu hasil karya nanti akan muncul kah atau tidak? Karena kan tadi kan ada ya memasukkan dokumen rujukan bahwa hasil karya kita tuh ini nih inginnya seperti ini gitu kan. Tapi artinya kan rujukan tersebut tuh kan sudah jadi buatan kita kan. Nah, seandainya kita tidak memasukkan itu, apakah nanti hasilnya akan muncul berdasarkan Gemini itu? Terima kasih, itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ensolihah dari Kaubun ya, Bu ya? Siap Bu, iya dari Kaubun, dari SD Negeri 007 Kaubun. 007 Kaubun. Ya, Ibu ini sangat semangat sekali ya. Kemarin kita sampai ke level berapa kemarin, Bu, bersama-sama kemarin? Ke apa ya, sudah lolos ke level 2 itu apa itu? Cuma enggak. Oh, sampai TSA juga kemarin ya, Bu ya? Iya, sampai Oh, TSA cuma enggak tinggal ikut trainingnya aja nih, Bu trainingnya, Solihah. iya. Oke, Bu, nanti akan ada kesempatan untuk menjawab dari pemateri yang pertama tadi ya, Pak Rido berarti. Untuk penanyaan selanjutnya ada Bu Lili Susanti. Silakan Ibu. Iya Bu, Sri, makasih. Yang mau saya tanyakan itu untuk notebook LM-nya itu, untuk membuat RPM-nya bisakah upload buku atau materi yang sedang diajarkan? Itu aja sih Bu, makasih. Mohon maaf Ibu, tolong diulang untuk pertanyaannya Bu. Iya, ini kalau di notebook LM-nya itu bisakah kalau untuk buat RPM itu langsung membuat RPM-nya tanpa mengupload materi atau buku yang akan diajarkan? Makasih Bu. Ya Bu, bisakah saya tulis di kolom chat aja Kak Bu? Boleh Ibu. Ya baik. Sudah jelas tadi pertanyaan. Sudah ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Akan kita jawab dulu. Selanjutnya nanti kalau ada waktu boleh kita buka sesi tanya jawab lagi. Nah ini ada
Langsung dijawab juga dari Bapak Ari Rahman. Bapak Ari ini adalah Google Assessor dari pihak Google Jakarta ya, Bapak Ibu ya, Pak Ari yang ketika kita BIMTEK itu kan selalu ada. Tadi ini nggak bisa dinaikkan, Mbak? Bisa naik, nggak bisa. Jadi izin membacakan ya, Pak Ari ya. Pak Ari ini menjawab pertanyaan dari Ibu Kiki Septiana. Gemini AI itu bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki akun Google pribadi seperti Gmail, @gmail.com itu juga bisa mengakses Gemini secara gratis melalui situs gemini.google.com. Namun ada beberapa perbedaan jika Anda login menggunakan akun Belajar ID. Jadi ada sedikit perbedaannya. Nah, kelebihannya apa jika menggunakan Belajar ID? Dapat langsung dipakai untuk fitur standar Gemini secara gratis, akun Belajar ID jika admin domain sekolah atau instansi Anda sudah mengaktifkan izin layanan Gemini, Anda bisa menggunakannya dengan perlindungan privasi data tingkat institusi. Misalnya riwayat chat tidak digunakan untuk melatih model AI Google demi keamanan data sekolah. Jadi ada sedikit perbedaannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa langsung menjelaskan? Ya, izin mungkin teman-teman semua. Ya, oke ya. Halo Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat yang ada di Kutai Timur. Halo, ya, bertemu lagi. Luar biasa. Terima kasih ini teman-teman narsumnya istimewa ya. Saya senang dengarnya, senang lihatnya ya. Luar biasa, keren-keren semua. Ya. Jadi mungkin terkait pertanyaan tadi yang barusan sudah disampaikan oleh Mbak Afina ya. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau saya bilang menitik beratkannya untuk pemanfaatan atau penggunaan fitur Gemini ataupun Gemini Notebook LM gitu ya, itu sebenarnya bisa menggunakan semua domainnya Bapak Ibu gitu ya, baik itu yang Gmail pribadi maupun yang akun belajar. Hanya saja sekali lagi, kalau Bapak Ibu menggunakan AI Gemini ya untuk kebutuhan pribadi gitu ya, atau bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin private gitu ya, dengan menggunakan akun pribadinya, nah itu biasanya bisa diakses atau digunakan oleh Gemini untuk model belajar mereka, dan data tersebut kemungkinan besar bisa juga di copy paste untuk digunakan untuk di model-model AI yang lain gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu miliki, itu akan lebih secret, itu akan lebih rahasia gitu ya. Sifatnya juga tidak akan dibagikan atau tidak akan digunakan oleh AI, oleh Gemini untuk buat modul mereka belajar, untuk lebih pinter apa segala macam, itu tidak. Jadi betul-betul itu di-keep secret gitu ya, dirahasiakan hanya untuk kepentingan Bapak Ibu aja. Makanya sangat dianjurkan untuk Bapak Ibu semua dalam pemanfaatan dan penggunaannya menggunakan domain atau akun belajar.id-nya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari untuk tambahan dari tentang Notebook LM maupun Gemini Academy. Gemini AI. Oke, untuk Bu Kiki Septiana, pertanyaan dari Bu Kiki sudah terjawab, Ibu? Sudah, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Neng Solihah, ini dikhususkan untuk Pak Ridho Setiawan ya Pak ya? Halo, ya. Izin Pak Ridho. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Solihah ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana kalau misalnya kita tidak memasukkan sumber? Ya Bu ya. Jadi kalau kita misalnya tidak memasukkan sumber, bisa saja Bapak Ibu. Tetapi
gym ini akan memberikan hasil yang umum. Jadi tidak ada referensi buat gym kita untuk membuat hasil seperti yang kita inginkan. Logika sederhananya kalau kayak kita mengajar, contohnya nih matematika. Untuk mendapatkan jawaban 10 kan ada banyak cara. 5 tambah 5, 8 tambah 2. Nah, tetapi kalau misalnya kita memberikan sumber di gym ini, otomatis gym ini akan membuat jawabannya itu sesuai sumber referensi yang akan kita masukkan. Tetapi kalau misalnya tidak kita memasukkan sumber, bisa saja Bapak Ibu, tetapi gymnya akan memberikan jawaban sesuai petunjuk yang Ibu masukkan. Jadi kalau misalnya Ibu tidak masukkan sumber, dia akan membuat sesuai petunjuk dan instruksi yang Bapak masukkan di petunjuk untuk gymnya tadi. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masukkan dengan sumber, dengan instruksi yang jelas, gymnya akan menghasilkan jawaban yang sesuai kita inginkan. Seperti itu, Ibu. Ya, mungkin itu Bu Solihah. Terima kasih untuk Pak Rido. Ibu Neng Solihah, apakah sudah terjawab? Halo, izin Bu Neng Solihah. Oh iya, mungkin sinyalnya kurang bagus ya, Bu Solihah. Next untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Lili Susanti. Nah, Bu Lili Susanti ini bertanya, apakah fitur notebook LM ini bisakah dalam membuat RPM tanpa harus mengupload buku atau sumber materinya? Mungkin dari Pak Ari atau Pak Beni Hermanto, bisa silahkan untuk dijawab. Dari Coach Ari dulu mungkin kalau ada tambahan, Coach silakan. Sepertinya sedang sibuk beliau ya. Oke, baik, izin menjawab Ibu pertanyaan dari Bu Lili tadi ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa buat RPM atau rencana pembelajaran mendalam ini menggunakan notebook LM? Jadi kami informasikan kembali Bapak Ibu, untuk notebook LM sendiri itu fungsinya adalah menggali informasi dari sumber yang sudah ada begitu Pak Ibu, atau sumber yang kita unggah. Jadi bukan mencari informasi yang baru atau meminta data yang baru. Nah, kalau seandainya Ibu misalnya mau bikin RPM, mungkin bisa direkomendasikan untuk menggunakan fitur yang lain dari Google, yaitu Gemini, Bapak Ibu. Nah, jadi dari Gemini itu nanti kalau Bapak Ibu tinggal menuliskan kerangkanya saja, nanti di situ apa saja yang diperlukan untuk membuat RPM. Oh, misalnya ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan, kemudian tulis prompt-nya sesuai, lalu akan muncul RPM yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan prompt yang sudah diminta. Jadi sekali lagi, kalau untuk notebook LM sendiri, ini adalah menggali informasi dari sumber yang sudah ada begitu Ibu. Terima kasih. Oke Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Beni jawabannya. Nah, berhubung masih 3:30 ya Bapak Ibu, dan ini masih ada beberapa pertanyaan. Izin bacakan pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah dari 015 Sangatta Utara, dan pertanyaannya ini sama dengan Ibu Fatmawati ya. Nah, izin bertanya Coach, bagaimana solusinya kapasitas penyimpanan ID belajar yang sekarang ini hanya 15 GB? Yang awalnya 100 GB, kira-kira apakah penyebabnya? Sedangkan penyimpanan sudah full karena banyak file penting di dalamnya. Terima kasih. Nah, izin Pak Ari untuk membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, karena sepertinya ini permasalahan kita semua. Dan dari akun saya pun juga ada pemotongan untuk storage-nya, Pak. Oke, ya, sorry. Gimana? Ya, izin bertanya Pak, jadi pertanyaan dari Bapak Ibu ini, akun belajar ID yang awalnya 100 GB, penyebabnya apa ya Pak? Kok sekarang ini dipotong hanya menjadi 15 GB, padahal di situ banyak file-file penting dari Bapak Ibu guru itu.
Oh, oke. Ya. Kalau ngomong penyebabnya, pertama kembali lagi domain dari akun belajar.id ya. Jadi ini yang handle adalah Kementerian Dikdasmen ya. Dan yang mengorganize gitu ya, yang bantu mengatur adalah tim dari teman-teman Pusdatin. Jadi sekali lagi memang untuk hal ini ya, itu kembali lagi kalau saya bilang adalah policy atau kebijakannya dari pihak teman-teman di kementerian atau di Pusdatin gitu ya. Nah, untuk alasannya sendiri kenapa dikurangin, ada yang berkurang, ada yang tidak gitu ya. Nah, memang sekali lagi sih kalau saya bilang ini memang kita kembalikan ke pola atau penerapan dari mereka masing-masing sih, dari Pusdatinnya sih ya gitu. Itu aja sih kalau dari saya bisa bantu jawabnya ya. Karena biasanya mereka itu ya sekali lagi gini, mereka itu biasanya juga ngelihat dari limit storage-nya mereka juga sih basic gitu. Makanya kalau mungkin buat Bapak Ibu saat ini, apalagi kalau ada yang dari jenjang SD juga kayaknya banyak kan domain akun belajarnya anak-anaknya yang dari kelas 1 sampai kelas 4 bahkan sampai kelas 5 juga hilang gitu ya. Nah, itu seperti itu sih sebenarnya. Dan mungkin di sini juga kami pun dari pihak Google selaku yang membuat akun belajar.id itu, kita juga nggak bisa kita tidak bisa melakukan intervensi gitu ya, karena memang dari awal kita udah bikin kesepakatan bahwa itu nanti akan dimonetize oleh teman-teman dari kementerian, oleh tim Pusdatinnya langsung gitu ya. Jadi memang perjanjiannya seperti itu sih Bapak Ibu gitu. Tapi kalau memang ada laporan-laporan sekali lagi terkait tentang akun belajar.id, misalkan tiba-tiba hilang, nggak bisa diakses, ada yang berkurang storage-nya atau apa segala macam. Nah, Bapak Ibu itu sekali lagi dilaporkan aja, masuk ke halamannya helpdesk gitu ya, nanti dilaporkan di sana ya, dikasih tahu, diceritakan seperti itu. Habis itu mungkin nanti boleh di screenshot, dikirimin ke siapa ya, mungkin bisa dikirimin ke teman-teman yang ada join di grupnya champion, mungkin juga bisa nanti biar dibantu dieskalasi ke Coach Jul ya gitu. Jadi nanti dari kami pun nanti membantu memfollow up juga gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi ini kendala kita ya Bapak Ibu. Jadi akun Belajar ID ini yang dari 100 GB memang ada pemangkasan, dan itu kebijakan dari Pusdatin langsung. Misalkan ada kendala apa, langsung Bapak Ibu lapor di web resminya Belajar ID. Ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ronani. Izin bacakan ya Pak. Kita sudah buat aplikasi di AI Gemini. Aplikasi tersebut mau online lewat web sekolah biar bisa diakses semua. Bagaimana cara link ke website sekolah? Monggo Bapak Ibu pemateri, ada yang mau langsung jawab? Menjawab pertanyaan dari Pak Ronani, dari Bu Sri Hartini, atau Pak Ben, atau Pak Rido? Mbak, Bapak Ibu, bila tadi tentang website ya, jadi ketika kita sudah sudah buat tadi di Gemini, kemudian untuk nanti bagaimana menyematkannya di website, bisa Bapak Ibu masukkan misal di halamannya. Jadi di halaman website Bapak Ibu bisa buka halaman website, kemudian nanti ada di situ sematkan HTML, biasanya seperti itu. Jadi yang kita masukkan di website nanti bisa HTML-nya begitu Bapak Ibu. Jadi kodenya tadi, kode yang tadi ada pratinjau dan kode. Nah, kode ini bisa kita masukkan di websitenya melalui page-nya gitu ya. Jadi melalui halamannya, kemudian
kita embedkan gitu. Jadi kodenya itu kita masukkan di embed dari halaman tadi begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ridho atau mau saya coba bukakan kah? Tapi agak lama kalau buka. Bagaimana Mbak Unggi? Kira-kira sempat enggak? Ini jam 15.40 Bu, masih ada waktu 20 menit sebelum penutupan. Oke. Izin tadi websitenya dari Sites atau Google Site atau dari apa ya, website sekolah SID SCH kah? Bapaknya tadi dari mana? Halo, Pak Ronani. Saya izin sambil share screen ya Pak ya. Iya Ibu Sri. Pak Ronani dari SD berapa ya? Masih ada nggak? Oh, izin Pak Ronani, izin bertanya, untuk website sekolahnya ini menggunakan email SCH atau menggunakan Google Site ya Pak? Halo Mbak, suara saya adakah? Oh, Iya Bu. Oh ya maaf, suaranya ter-mute tadi. Izin Bapak Ibu, jadi ketika mungkin di Blogger misalkan mau dipostingkan gitu ya di website sekolahnya. Jadi di bagian posting ini kita bisa memasukkan HTML-nya yang tadi di kode Gemini ya Bapak Ibu dengan cara buka ini ini tampilan menulis ini, kemudian tampilkan HTML, kemudian kita ambil kode yang dari Gemini gitu. Saya buka dulu ya Gemini. Nah, misalkan aplikasi saya tadi mau saya embedkan ke website. Nah, kode yang dari Gemini kita bisa copy, pastekan, kita hapus ini, kemudian Ctrl V atau paste ya Bapak Ibu. Jadi kode yang tadi banyak yang di sampingnya tinjau tadi kita masukkan ke dalam postingan ini. Kemudian kita beri judul, misalkan ini aplikasi apa misalnya Bapak Ibu. Aplikasi saya ini sebut MPI gitu aja ya Bapak Ibu karena ini contoh, nanti saya edit. Kemudian baru kita publish. Itu untuk misalkan banyak aplikasinya, nanti kan beberapa macam. Oke, kita konfirmasi. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Bentar, kita coba lihat ya Bapak Ibu. Nah, di MP ini karena tadi bentuknya adalah postingan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Tergantung dari template-nya masing-masing blogger ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya jadi muncul di sini. Dan ini bisa diakses oleh siapa saja, bisa dipakai atau bisa di-paste, di-copy ya. Ini dibagikan linknya kepada siapapun. Dan ini tidak perlu masuk ke Google gitu ya, tidak perlu login, tidak perlu izin gitu kalau yang website. Jadi kita bisa masukkan di situ. Ini contohnya. Kemudian kalau untuk di Google Site, kemudian saya buka, semoga masih ada waktu ya Mbak. Sebentar. Saya tukar dulu karena akunnya beda-beda. Izin sebentar.
Izin Mbak Pungki. Kalau untuk di Google Site, kita bisa klik titik 9. Terus kita buka site-nya di mana ya? Ini. Kemudian situs mana yang dipakai, misalkan di sini. Aplikasinya mau saya pakai di sini. Nah, itu bisa kita masukkannya melalui halaman, kemudian tambahkan di sini. Ada tanda plus ya Bapak Ibu. Kita tambahkan di sini. Pilih yang sematkan halaman penuh. Kita beri nama, misalkan halamannya apa? Halamannya MPI lagi ya. Kita contoh saja. Nah, kemudian ini tuh halaman, tunggu sebentar. Saya sudah pakai di bagian lupa ingat Bapak Ibu ya. Nanti dia embed begitu Bapak Ibu. Gimana ya, agak lupa Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita tambahkan yang di link yang kita tadi ya, codingnya tadi, kita bisa masukkan semua HTML-nya. Oh maaf, ini tadi copy dari halaman situ. Bentar, saya ambil dulu. Ini saya nanya. Oke. Dari Bapak Ibu izin. Copy dulu, kemudian kita masukkan. Oke, baru kita berikutnya. Nah, juga akan tampil, kemudian kita sisipkan. Nah, jadi sudah ini link dari misal di Google Site gitu Bapak Ibu. Jadi bisa kita bagikan linknya. Mungkin begitu Mbak Alvina kurang lebih tentang menyematkan tadi ya aplikasi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Pungki. Masih termute Mbak Pungki. Ya, baik Bu Sri. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Pak Ronani, sudah cukupkah Pak jawaban dari Ibu Sri Hartini? Cukup Bu, nanti saya belajar lagi sama Ibu. Baik Pak, tadi akun SD 07 Sangatta Utara pakai SCH ya tadi ya Pak ya? Iya. Iya, nah bisa diikuti langkah-langkah yang tadi ya Pak ya. Izin mengingatkan Bapak Ibu peserta untuk mengisi pretest, post-test, link absensi, feedback, dan juga mahakarya. Untuk pretest, post-test, absensi, dan feedback sudah ada di link Google Meet maupun link di Classroom ya Bapak Ibu ya. Ini ada waktu 10 menit diminta untuk mengisi itu ya Bu Sri ya. Ya boleh, silakan, masih ada 10 menit bisa isi. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi pretest, post-test, absensi, dan juga feedback. Jika ada pertanyaan boleh sambil didiskusikan bersama. Bu Sri, mohon penjelasannya mengenai mahakarya ini Bu kepada Bapak Ibu peserta. Baik, saya share screen kembali ke Classroom-nya. Ya, baik Bu. Izin Bapak Ibu, di mana Classroom? Ya. Mahakarya. Silakan Bapak Ibu nanti diisi, kalau ini kan
Oh, ini masih anu ya Pak, mungkin nanti dari Pak Beni bisa dibantu untuk bagian link ya di sini ya. Untuk di sini bisa berupa fotonya Bapak Ibu, screenshot depannya. Nah, ini harus diisi dulu. Bentar. Setelah upload foto, apa yang saya upload ya, ini aja. Bentar Bapak Ibu, kita masukkan. Ini bisa berupa dari hasil karya, hasil tampilannya ya Bapak Ibu. Dan nanti akan kami tambahkan, Pak Ben nanti bisa ditambahkan untuk linknya ya Pak Beni. Jadi nanti setelah ini upload foto atau screenshotnya, kemudian kita tambahkan untuk bagian link di situ. Oke, siap. Mengirimkan link dari hasil Gemininya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan atau mahakarya dari Gemini misal, berarti nanti di bagian aplikasi seperti ini, Bapak Ibu bisa masukkan linknya yang di bagian bagikan melalui drive ini Bapak Ibu. Nah, link inilah nanti yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam mahakarya. Dan jangan lupa untuk dibuka, siapa saja bisa melihat. Kemudian salin linknya kita masukkan ke mahakarya. Itu jika Bapak Ibu mengambil karya dari MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membagikan GEMS-nya, misal yang dari Pak Rido atau notebook LM dari Pak Beni, nanti Bapak Ibu juga bagikannya di bagian bagikan ini ya, yang apa namanya ya ini, simbol atau bagian yang bagikan. Jadi linknya yang dibagikan begitu Bapak Ibu. Mungkin begitu Mbak Pungki ya, mohon maaf. Pungki, yeah. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya dari Bu Sri Hartini. Jadi Bapak Ibu, yang diisi saat ini itu pretest, post-test, absensi, dan juga feedback. Untuk mahakarya bisa setelah dari Meet ini ya, berarti ya Bu ya. Jadi setelah Bapak Ibu peserta ini mencoba untuk mempraktekkan apa yang tadi telah kita pelajari bersama, baik dari GEM, Canvas, maupun dari notebook LM, terus hasilnya di screenshot dan juga dikirim linknya di form yang mahakarya ataupun di classroom-nya ya, sudah ada semua. Itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Absensi semua sudah mengisi Bapak Ibu? Post-test, pre-test, maupun feedback? Oke. Cukup Bu Sri, Pak Beni, dan juga Pak Rido? Mungkin Mbak Pungki ya, mungkin iya, Bu. untuk sertifikat tadi kan disampaikan sama Oh, Mbak iya. bahwa ada absensi, mahakarya, post-test, pretest, kemudian dan umpan balik. Nah, nanti mungkin kita akan batasi untuk absensinya sampai jam berapa Mbak Pungki? Untuk absensi ya, untuk kehadiran kita, untuk kehadiran. Mungkin bisa kita, jadi agar teman-teman yang peserta juga tahu jam berapa kita batasi untuk absensi. Oke. Nah, kita sepakati aja ya Bapak Ibu. Kita tutup di hari ini ya, jam berapa? Jam 6 sore atau? Boleh Mbak, jam 6. Boleh ya. Jadi biar fair Bapak Ibu. Jadi kemarin yang hanya mendaftar tapi tidak mengikuti kegiatan Meet ini juga tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Yang mengikuti sampai selesai, mengisi absensi, feedback, post-test, pre-test, nanti akan mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu, kita sepakati linknya akan kita tutup di
jam 18.00 WITA. Gitu ya, Bapak Ibu pemateri. Ya, Pak. Jadi setelah jam 6 sore, link tersebut tidak akan bisa diakses lagi. Seperti itu. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Pak Beni, Pak Rido? Kalau dari saya cukup. Oke, Pak Rido. Dokumentasi mungkin, Pak ya. Ya, dokumentasi. Boleh semua dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Mas Rido atau Pak Beni bisa bantu untuk print screen dan kita simpan. Halo, Oke, boleh. Pak Beni ya nih ya? Oke, boleh. Oh, boleh. Sabar dulu ya, karena ada beberapa slide ya. 1, 2. Senyumnya Bapak Ibu. Senyumnya Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah Pak Beni? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara tentang Google Workspace Upskill naik kelas bersama Gemini dan Notebook LM. Nah, dapat disimpulkan bahwa integrasi Gemini AI dan Notebook LM memberikan efisiensi yang luar biasa bagi para pendidik dalam menyusun, menganalisis, dan mengintegrasikan materi pembelajaran secara efektif dan interaktif. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi tindak lanjut mengenai materi ini maupun program Google Workspace Upskill berikutnya, nah Bapak Ibu dapat memantau grup koordinasi resmi kami. Kita kan ada grup WA ya Bapak Ibu, nanti untuk perkembangan mahakaryanya ataupun pertanyaan yang lain ataupun tentang e-sertifikatnya bisa dipantau di grup resmi kita. Saya Pungki Elsa Anggita mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.